Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Loyalitas yang terbagi. Perbedaan antara Lea dan Rahel sekali lagi menjadi sangat jelas. Kita tahu bahwa Lea mengandalkan satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sama yang Abraham, Ishak, dan Yakub sembah, karena nama-nama yang diberikan kepada putra-putranya. Dari Midrash Yahudi kita mengetahui mengenai Lea yang berhasrat untuk menjadi bagian dari garis keturunan Mesias, memberitahu kita bahwa hati Lea adalah milik Tuhan. Sebaliknya, Rahel tampaknya menjalani kesetiaan yang terbagi. Kita pertama kali melihat hal ini sewaktu ia membeli buah dudaim dari putra Lea. Buah dudaim karena percaya tahayul di dunia zaman dahulu dianggap sebagai apel cinta yang mengandung kandungan obat yang membangkitkan gairah atau kesuburan. John MacArthur memaparkan demikian, ketika tiba waktunya bagi dia untuk meninggalkan rumah ayahnya, Rahel memutuskan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa mencuri berhala-berhala palsu ayahnya, yang juga menurut John MacArthur adalah patung Dewi Telanjang dengan ciri-ciri seksual yang mencolok. Dari kedua hal ini, kita melihat bahwa Rahel meminta perlindungan khusus kepada dewa kesuburan. Tampaknya Rahel sangat ingin mengandung, sehingga ia memutuskan keloyalitasannya dan berupaya mendapatkan anak dengan berbagai cara, bahkan dengan penyembahan kepada allah-allah palsu. Dalam Matius 6 ayat 24, Yesus menyatakan, "Tidak seorang pun dapat melayani dua majikan, sebab ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ia akan membaktikan diri kepada yang satu dan memandang rendah yang lain." Kita tidak bisa melayani Tuhan dan Mammon. Yakobus mengklarifikasi kembali kebenaran ini dalam Yakobus 4 ayat 4. "Hai kamu yang tidak setia, apakah Anda tidak tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Karena itu barang siapa ingin menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah." Sebagai umat Allah, kita berulang kali dipanggil untuk hidup kudus, karena Allah itu kudus. Kita diperintahkan untuk hidup tidak serupa dengan dunia di sekitar kita, tetapi sepenuhnya berbakti kepada Tuhan. Rahel tidak menemukan kedamaian melalui mantra, ramuan, dan patung kecil. Kedamaian hanya datang ketika kita percaya kepada Allah sepenuhnya. Rahel kehilangan kedamaian itu, merusak hubungannya dengan ayah dan kakaknya, dan memberikan tekanan yang tidak perlu kepada suaminya. Dia memikul berbagai-bagai duka di kepalanya yang Allah tidak pernah rancangkan atas kehidupannya. Dan demikian juga kita ketika kita mengikuti jejak Rahel. Entah kita percaya kepada Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Daripada melelahkan diri sendiri dengan mengejar apa yang tidak akan pernah memuaskan, marilah kita menyerah sepenuhnya kepada Allah. Disitulah kita akan menemukan kedamaian kita. Disitulah kita akan menemukan jawaban hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.